Perkenalan guru mata pelajaran SMP Negeri 40 Bandung tahun pelajaran 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku di kelas 8 FGHIJ. Perkenalkan, nama Ibu Yusi Purwanti. Mata pelajaran yang diampu IPA dan kelas yang diajar oleh Ibu yaitu kelas 8 FGHIJ. Jadi selama 1 tahun ke depan insya Allah kalian akan belajar IPA bersama Ibu. Selain itu juga Ibu mendapat amanah sebagai wali kelas 8H. Yuk kita semangat untuk belajar IPA. Tapi sebelumnya kalian harus perhatikan ini semua ya, biar belajarnya tambah enjoy. Setuju? Mari kita simak bersama. Di sini Ibu membuat peraturan pembelajaran IPA. Yang pertama, masuk sesi tepat waktu. Jadi pelajaran IPA itu sudah ada jadwalnya, ditentukan waktunya. Jadi nanti kalian silakan tinggal masuk ke Google Classroom yang telah kalian buat tepat waktu. Kemudian yang kedua, isi daftar absensi. Daftar absensi ini telah disediakan di Google Classroom. Kemudian yang ketiga, ikuti setiap petunjuk yang diberikan. Jadi setiap materi yang disampaikan nanti oleh Ibu akan diakhiri dengan tugas atau soal latihan. Karena itu kalian harus mengerjakannya dengan baik ya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kumpulkan tugas tepat waktu. Jadi jika tugas dikumpulkan melewati tugas waktu, maka dianggap kalian tidak mengerjakan tugas tersebut. Ya, kalian paham? Nah, sekarang kita masuk ke materi pelajaran IPA di kelas 8 semester ganjil. Sebelum itu perlu Ibu ingatkan sekali lagi, kalau pelajaran IPA itu tidak hanya pelajaran fisika saja atau biologi saja atau kimia saja ya, tetapi ketiganya akan bersinergi ya, atau akan berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Seperti contoh di sini di bab pertama kita akan belajar mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yang pertama nanti kita akan belajar mengenai sistem gerak. Di sini ada gambar rangka manusia, salah satunya itu nanti akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, sistem gerak pada hewan. Yang ketiga, sistem gerak pada tumbuhan. Nah, sistem gerak manusia, hewan, dan tumbuhan ini kalau dulu disebutnya dengan pelajaran biologi ya. Nah, yang keempat adalah konsep gerak. Nanti di sini ada pelajaran fisikanya. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya yaitu bab 2. Yaitu mengenai usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, melihat judulnya ada pesawat sederhana. Itu artinya bukan pesawat olang-alik atau pesawat terbang, tapi nanti semua alat yang bisa memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Nah, selain itu juga kita akan belajar mengenai usaha. Di sini Ibu kasih gambarnya, ada 2 ya gambarnya di sana. Jadi kalian bisa perhatikan. Kemudian bab berikutnya yaitu bab 3. Nah, ini adalah pelajaran biologi, struktur dan fungsi tumbuhan. Di sini Ibu kasih gambaran ada tumbuhan yang terdiri atas akar, batang, daun, buah dan bunga. Nanti di bab 3 ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi akar, batang, daun dan bunga, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, dan teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Bab berikutnya yaitu bab keempat, sama ini juga biologi, sistem pencernaan manusia. Di sini Ibu kasih gambar mengenai organ pencernaan manusia. Yang akan dipelajari yaitu mengenai nutrisi, kemudian struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia, dan gangguan pada sistem pencernaan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Bab berikutnya yaitu bab 5. Nah, pada bab 5 ini ada zat aditif dan adiktif. Ini adalah pelajaran kimia. Dilihat dari namanya hampir mirip
aditif dan adiktif, hanya berbeda huruf K saja. Tapi tentu saja nanti dia memiliki arti atau makna yang sangat berbeda. Di sini Ibu kasih gambarannya juga, ada pewarna makanan dan zat aditif, nanti ada kafein atau ada kopi. Dan berikutnya yaitu upaya pencegahan diri. Nah, sebagai bab terakhir ini sama pelajaran biologi juga, ada sistem peredaran darah manusia. Ibu kasih gambarannya mengenai sistem peredaran darah manusia. Di sini ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil. Apa saja yang akan dipelajari? Yaitu mengenai struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Kemudian gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Nah, itu adalah 6 bab yang harus kita pelajari selama semester 1 ini. Berikutnya yaitu mengenai cara pembelajaran. Ya. Nah, cara pembelajaran ini yang pertama adalah daring. Belajar dari rumah atau BDR, yaitu melalui PJJ yang terkenalnya. Itu nanti kita insya Allah akan melakukan melalui Google Classroom. Ya, karena daring ini mungkin sebagai salah satu solusi selama pandemi corona ini. Dan kalaupun nanti memang sudah keadaan membaik dan diperbolehkan, kita bisa melakukan luring ataupun tatap muka. Nah, yang tak kalah pentingnya yaitu pengumpulan tugas, ya. Nah, nanti kalian bisa melakukan melalui Google Form atau Google Classroom. Tadi ingat ada aturannya bahwa setiap materi nanti yang Ibu sampaikan itu akan ada latihan soal ataupun tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, nanti tugasnya bisa dikumpulkan lagi melalui Google Form atau Google Classroom yang akan Ibu informasikan selanjutnya. Begitu juga dengan alternatif yang kedua yaitu portofolio. Ya. Nah, mungkin itu saja anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih, selalu semangat. Insya Allah kita akan bertemu di kelas daring ataupun luring. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.